Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sugiono MH dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di 4B Fisioterapi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kode Etik Fisioterapi Dunia, peran, fungsi, contoh, kasus, dan penyelesaiannya. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nafitiana Rukmamaya, Nurhaliza Putri Berliana, Nusrotul Musyarofah A, dan Pratiwi Widi Astuti. Next. Kode Etik Fisioterapi Dunia. Fisioterapi dalam meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi sebagai dasar setiap fisioterapi dalam menjalankan profesinya. Penyusunan standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation of Physical Therapy atau WCPT. Apa itu WCPT? WCPT adalah konferensi dunia untuk fisioterapi atau dalam bahasa Inggris The World Confederation for Physical Therapy yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan mendorong standar tinggi pendidikan dan praktik fisioterapi. Next. Tata laksana pelayanan fisioterapi berdasarkan deklarasi WCPT tahun 1999 terdiri dari dua, yaitu satu pada upaya-upaya preventif dan kognitif, dua pada upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif. Pada upaya-upaya preventif dan kognitif, yaitu pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada pusat kebugaran atau spa, pusat kesehatan kerja, sekolah, pusat atau panti usia lanjut, pusat olahraga, tempat kerja atau industri, dan pada pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat pelayanan umum. Sedangkan pada upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif adalah pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada rumah sakit, rumah perawatan, panti asuhan, pusat rehabilitasi, kantor, tempat praktik, klinik privat, klinik rawat jalan, puskesmas, rumah tempat tinggal, pusat pendidikan dan penelitian. Next. Isi Kode Etika Fisioterapi Dunia. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, Kode Etik Fisioterapi Dunia berisi standar yang meliputi administrasi dan manajemen praktik, komunikasi, tanggung jawab masyarakat, kompetensi budaya, dokumentasi, pendidikan, perilaku etis, manajemen pasien atau klien, pribadi atau profesional, pengembangan, menjamin mutu. Next. Isi kode etika fisioterapi dunia. 1. Administrasi dan manajemen praktik. Seorang fisioterapis bertanggung jawab melayani atas arah terapi fisik. Fisioterapis yang bertanggung jawab atas pengarahan fisik layanan terapi harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, misalnya lokal, negara bagian, regional, federal, provinsi, atau kelembagaan dan nasional.
Pastikan kepatuhan dengan dokumen profesional saat ini termasuk standar praktek terapi fisik dan kode etik. Memastikan bahwa layanan konsisten dengan misi, tujuan dari layanan terapi fisik. Yang kedua, komunikasi. Fisioterapis mengomunikasikan dan mengoordinasikan semua aspek pasien atau klien pengelolaan termasuk hasil pemeriksaan awal dengan sesuai evaluasi, diagnosis, prognosis, rencana perawatan, intervensi atau pengobatan. Respon terhadap intervensi pengobatan, perubahan status klien, relatif terhadap intervensi pengobatan, pemeriksaan ulang, dan pemulangan penghentian, intervensi atau pengobatan, dan aktivitas manajemen pasien atau klien lainnya. Ketiga, tanggung jawab masyarakat. Fisioterapis mengambil bagian aktif dan menunjukkan komunitas tanggung jawab dengan masyarakat. Misalnya, berpartisipasi dalam komunitas dan lembaga komunitas kegiatan, mendidik masyarakat, merumuskan kebijakan publik, memberikan konsultasi layanan untuk infrastruktur kesehatan masyarakat. Kompetensi budaya. Fisioterapis memperoleh keterampilan untuk lebih memahami orang dari yang berbeda dengan budayanya untuk mencapai hasil kesehatan terbaik. Kelima, dokumentasi. Terapis fisik dengan jelas mendokumentasikan semua aspek pasien atau klien, perawatan, penata laksanaan termasuk hasil pemeriksaan, penilaian awal dan evaluasi, diagnosis, prognosis atau rencana perawatan. Intervensi pengobatan, respon terhadap intervensi atau pengobatan, perubahan pasien atau klien, status relatif terhadap intervensi atau pengobatan, pemeriksaan ulang dan pemulangan atau penghentian intervensi dan manajemen pasien atau klien lainnya. 6. Pendidikan. Fisioterapis berkontribusi pada pendidikan profesional kesehatan. Ketujuh, perilaku etis. Fisioterapis berlatih sesuai dengan kode etik yang konsisten dengan prinsip etika WCPT. Ke-8, manajemen atau perawatan pasien. Fisioterapis menyediakan atau mengarahkan dan mengawasi fisik, intervensi atau pengobatan terapi sesuai dengan hasil pemeriksaan, evaluasi, diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan atau intervensi. Ke-9, jaminan kualitas. Layanan fisioterapis memiliki rencana tertulis untuk meningkatkan kualitas yang berkelanjutan, perawatan dan kinerja layanan. Peran dan fungsi. Prinsip etika satu adalah fisioterapis menghormati hak martabat pribadi, privasi dan otonomi semua orang. Prinsip etika kedua, fisioterapis mematuhi hukum dan peraturan yang mengatur praktik. Prinsip etika tiga, fisioterapis menerima tanggung jawab untuk pelaksanaan profesional yang sehat. Prinsip etika keempat, fisioterapis memberikan pelayanan profesional yang jujur, kompeten dan akuntabilitas. Prinsip etika yang kelima, fisioterapis berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang adil, merata, inklusif, dan jasa berkualitas. Peran 1. Memberikan persetujuan atau menolak pengobatan. 2. Layanan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. 3. Berpartisipasi dalam mengembangkan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. 3. Memberikan intervensi atau pengobatan fisioterapi khusus pasien atau klien tepat waktu sesuai dengan kebutuhan individu. 4. Memastikan bahwa perilaku mereka selalu profesional. Contoh, fisioterapis tercatat sebagai jasa profesional dalam perdagangan bebas dunia pada General Agreement on Trade and Services atau GATT
Putaran Uruguay tahun 1996 dalam kaitannya dengan ini maka akan berkembang suatu gerakan global kualifikasi fisioterapis dan pelayanan fisioterapi. Sehingga di Indonesia dirumuskan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang fisioterapi yang dapat menjamin fisioterapis memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk melakukan otonomi fisioterapis profesional. Contoh yang kedua, standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy atau WCPT. Kasus dan penyelesaian. Klinik fisioterapi mandiri di Kota Semarang masih banyak ditemukan kekurangan antara lain kelengkapan sertifikat kompetensi, standar pelayanan fisioterapi, standar operasional prosedur, perizinan tempat, praktek fisioterapi. Fisioterapi mandiri atau praktik sesuai petunjuk Dinkes ditemukan adanya 1 STRF sudah kadaluarsa, 1 terapis tidak memiliki SIPF, 1 terapis SIPF masih berproses kepengurusannya, tempat tidak mempunyai SIKF, dan 1 tempat pernah mendapatkan komplain dari pasien karena luka bakar, serta fisioterapi mandiri yang membuka pelayanan praktik ditemukan tanpa kepemilikan izin surat kompetensi lengkap, namun tidak pernah melakukan informed consent. Next. Penyelesaiannya, fisioterapi mandiri yang tempat praktek pelayanan kesehatannya tidak berizin atau yang melanggar standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, maka wajib diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.